Aku masih ingat tatapan sinisnya saat aku hamil. Tubuhku lemah, harapanku hancur. Mereka bilang aku tak akan bisa bangkit, tak layak bahagia. 5 tahun kemudian, aku berdiri di hadapannya, sukses, damai, dan tak tergoyahkan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Resti menatap cermin sempit di kamar sempit itu. Rambutnya kusut, wajahnya pucat karena kurang tidur, dan pakaiannya yang sudah lusuh membuatnya merasa seperti bayangan dirinya sendiri. Nafasnya tertahan ketika pintu terbuka dan Fahri masuk. Matanya menyipit menatapnya dengan nada yang menusuk hati. "Resti, kau benar-benar terlihat dekil hari ini. Bagaimana bisa kau keluar rumah seperti ini?" Suara Fahri menusuk setiap inci kepercayaan diri Resti. Ia menundukkan kepala, menahan amarah yang bercampur rasa malu. Kata-kata itu terdengar begitu menusuk karena kali ini bukan hanya tentang pakaiannya, tapi juga tentang dirinya sebagai wanita. Resti memegang perutnya yang mulai membuncit, terasa aneh dan hangat. Ia baru sadar hari ini, tepat setelah pagi yang melelahkan, bahwa ia hamil. Suara detak jantungnya beradu dengan kemarahan dan ketakutan. Aku hamil," gumamnya lirih, seakan mengingatkan dirinya sendiri bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Fahri menatapnya, awalnya kosong, lalu wajahnya berubah menjadi marah. "Hamil? Di situasi seperti ini? Kau hanya membuang waktuku dan uangku." Kata-kata itu tajam, menusuk jauh ke hati Resti. Tubuhnya gemetar, tetapi ia menahan diri. Ia tahu menangis sekarang hanya akan membuat Fahri lebih puas dengan rasa superiornya. Resti menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aku tidak minta ini terjadi, Fahri. Tapi ini kenyataan yang harus kita hadapi," ucapnya dengan suara yang bergetar namun tegas. Tapi Fahri hanya menatapnya seolah ingin membuatnya merasa kecil, tak berdaya. "Resti, aku tidak bisa lagi melihatmu di rumah ini. Kau membuat segalanya berantakan," kata Fahri sambil menunjuk pintu. Resti tahu kata-kata itu bukanlah ancaman kosong. Ia telah melihat kemarahan Fahri sebelumnya, dan kali ini ada sesuatu yang berbeda. Kekakuan, dingin, dan tidak ada celah untuk kompromi. Dengan langkah berat, Resti menuruni tangga, memeriksa kembali semua barang yang bisa dibawa. Ia membawa beberapa pakaian dan dokumen penting, perasaan hancur bercampur marah. Anak yang dikandungnya, yang seharusnya menjadi alasan kebahagiaan, justru menjadi titik permusuhan antara dirinya dan Fahri. Di luar, udara pagi menggigit kulitnya. Ia menatap rumah yang selama ini ia sebut tempat aman, sekarang terasa seperti penjara. Hatinya mencengkram rasa sakit, namun di antara semua itu, ada tekad kecil yang tumbuh. Ia harus bertahan, ia harus menemukan jalan sendiri, untuk dirinya dan untuk bayi yang dikandungnya. Langkahnya membawa dirinya ke hal tebus. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena jarak, tapi juga karena beban emosional yang menghimpit. Di tengah jalan, Resti memikirkan apa yang akan ia lakukan. Ia tidak punya banyak pilihan. Kembali ke orang tua bukan mungkin karena hubungan mereka juga renggang. Bekerja harus segera dimulai, dan yang paling penting, ia harus menjaga diri dan anaknya. Di bus yang penuh sesak, ia duduk di sudut, menatap jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Suasana bising di luar dan di dalam bus terasa kontras dengan kekosongan yang ia rasakan di dalam hati. Disinilah Resti mulai merasakan tanggung jawab yang akan mengubah hidupnya. Ia menutup mata sejenak, membayangkan masa depan. Sepi, sulit, tetapi ada secercah harapan yang berpendar di kejauhan. Setibanya di tempat kerja, Resti disambut dengan pandangan sinis beberapa rekan. Ia menahan diri, tidak ada yang tahu tentang kehamilannya atau tentang apa yang baru saja terjadi. Dengan tenang, ia mulai bekerja, menggunakan rasa sakit sebagai bahan bakar untuk tetap fokus. Setiap lembar dokumen yang ditangani, setiap percakapan dengan klien, menjadi pengingat bahwa ia harus bertahan, lebih dari sebelumnya. Saat jam istirahat tiba, Resti duduk di bangku kecil di luar gedung. Ia menyentuh perutnya, tersenyum tipis, meski mata masih basah. "Aku akan bertahan. Kita akan bertahan, Nak," bisiknya pada bayi yang belum lahir. Ada rasa getir, tetapi juga kekuatan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya.
Malam tiba, Resti kembali ke kamar kos sederhana. Ia meletakkan barang-barangnya, duduk di tepi ranjang, dan menatap langit-langit. Kepalanya penuh dengan rencana dan ketakutan. Namun hatinya mulai merasakan tekad yang baru. Tidak ada lagi tangisan yang sia-sia. Hanya langkah-langkah kecil untuk menghadapi hari esok. Resti menarik selimut, menutup mata sejenak, dan membiarkan dirinya merasakan perasaan campur aduk. Takut, sedih, marah, tetapi juga ada secercah harapan. Malam itu, ia tidur dengan tekad bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Fahri, menghancurkan masa depan dirinya dan anaknya. Pagi itu, udara di rumah terasa sesak, seolah ikut menekan dada Resti. Ia berdiri di dapur kecil sambil menyiapkan sarapan seadanya, mencoba menenangkan diri. Ingatannya sesaat melayang ke kemarin malam. Fahri yang menatapnya dengan mata dingin, kata-kata tajamnya yang menohok hati. Seketika, rasa takut dan cemas kembali membuncah. Fahri masuk, langkahnya berat dan penuh ketegasan. Resti, aku tidak bisa lagi menanggungmu di rumah ini. Kau sudah membuat segalanya kacau. Suaranya meninggi, membentur dinding dan hati Resti. Ia menelan ludah, mencoba tetap tenang. Aku akan pergi, jawabnya pelan, namun kata-katanya seakan tak cukup. Fahri menatapnya tajam, wajahnya memerah oleh kemarahan yang sulit ditahan. Pergi sekarang. Aku tidak peduli apa yang terjadi padamu atau anakmu. Aku muak. Resti menunduk, merasakan dingin menyusup ke tulang punggungnya. Ia tahu, ini bukan ancaman kosong. Ia sudah melihat kemarahan Fahri sebelumnya. Kali ini, tidak ada kompromi. Kata-kata itu terdengar seperti palu yang menghantam hatinya. Dengan langkah gemetar, Resti mulai mengemasi beberapa pakaian seadanya. Ia menatap sekeliling rumah yang dulu ia anggap aman. Setiap sudut terasa asing dan menusuk hati. Lemari yang dulu penuh harapan kini kosong. Meja makan yang biasa mereka gunakan kini menjadi saksi ketidakadilan yang ia alami. Fahri berdiri di pintu, menatap dengan mata menyala, menunggu Resti selesai. Tidak ada kata sayang, tidak ada satupun isyarat pengertian. Hanya kemarahan yang menekan dan membakar. Resti menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaan yang bergejolak. Resti, kau tidak perlu meratap. Pergi saja, jangan buang waktuku, kata Fahri lagi, kali ini dengan nada lebih dingin, seolah menegaskan bahwa ia tidak memiliki tempat bagi Resti di hidupnya lagi. Setelah mengemasi beberapa barang, Resti menatap perutnya, mengelus lembut bayi yang belum lahir. Air matanya jatuh, tetapi ia menahan tangis agar tidak memberi kepuasan pada Fahri. Aku harus kuat, demi kamu, bisiknya, seakan menenangkan diri dan bayi sekaligus. Langkahnya berat saat keluar dari rumah, membawa tas kecil dan perasaan yang campur aduk antara takut, sedih, dan marah. Di luar, udara pagi yang dingin menyapa kulitnya, tetapi panas emosi tetap menempel di setiap inci tubuhnya. Ia berjalan tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti arus jalan dan mencoba menenangkan pikirannya. Saat menyeberang jalan, Resti hampir tertabrak motor yang melaju kencang. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia menghela napas panjang, menyadari betapa rentannya ia kini. Tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi rasa aman. Hanya dirinya sendiri dan bayi yang dikandungnya. Ia menemukan bangku kosong di taman kecil dekat rumah. Duduk di sana, Resti menatap pohon-pohon yang mulai berwarna kuning daun. Rasanya ironi, hidupnya yang seharusnya indah kini penuh rasa sakit dan ketidakpastian. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hati, tetapi setiap tarikan napas terasa berat. Dalam pikirannya, Resti mulai merancang langkah selanjutnya. Tidak ada lagi ketergantungan pada Fahri atau rumah yang membatasi. Ia harus menemukan pekerjaan, tempat tinggal baru, dan membangun hidup sendiri. Rasa takut tetap ada, tetapi ada percikan tekad yang perlahan tumbuh. Beberapa warga sekitar menatapnya heran, tetapi tidak ada yang berani menanyakan apa yang terjadi. Resti hanya menunduk, menyesuaikan diri dengan realitas barunya. Ia tahu, tidak ada yang akan menolongnya selain dirinya sendiri. Setiap keputusan dari sini akan menentukan nasibnya dan anaknya. Sore hari, Resti menemukan sebuah kafe kecil yang menyediakan pekerjaan paruh waktu. Ia masuk, menatap pemilik kafe dengan mata penuh harap dan ketegangan.
Apakah ada posisi kosong? Tanyanya dengan suara yang masih bergetar. Pemilik kafe menatapnya sebentar, lalu mengangguk, menandakan bahwa Resti bisa mulai besok. Hati Resti sedikit lega, walau rasa takut tetap menghantui. Malam tiba, Resti kembali ke bangku taman sementara kota mulai gelap. Lampu-lampu jalan berpendar lemah, menciptakan bayangan panjang di wajahnya. Ia menunduk, menatap perutnya sekali lagi. Kita akan baik-baik saja. Aku janji, bisiknya. Tidak ada jawaban, hanya suara malam yang tenang. Namun kali ini, ketakutan mulai bercampur dengan tekad yang nyata. Ia tidak akan menyerah. Resti menutup mata, menarik napas panjang, dan membiarkan dirinya merasakan kelelahan. Tubuhnya lelah, hati dan pikirannya penuh gejolak. Tetapi ada rasa ringan di dada karena ia tahu, langkah pertama menuju kebebasan dan kemandirian sudah dimulai. Malam itu, ia tidur di bangku taman sementara pikiran mulai merancang masa depan, untuk dirinya sendiri dan bayi yang dikandungnya. Pagi itu, Resti menatap langit abu-abu dari jendela kamar kos sempitnya. Suara kendaraan dan orang-orang yang mulai beraktivitas terdengar samar, tapi ia tidak terlalu memperhatikan. Tangannya sibuk menyiapkan sarapan sederhana dari sisa bahan yang ada. Bayangan kemarin, Fahri yang mengusirnya dan kata-kata tajamnya, sesaat kembali di benaknya. Ia menarik napas dalam, menegaskan pada diri sendiri bahwa masa lalu tidak boleh lagi menentukan langkahnya. Setelah makan, ia keluar membawa tas kecil, berjalan ke jalan utama untuk mencari pekerjaan serabutan. Hatinya campur aduk, antara lelah dan takut, tetapi ada keteguhan yang perlahan menguat. Ia berhenti di beberapa toko kecil, menanyakan apakah ada yang membutuhkan bantuan sementara, dari mengantar barang hingga bersih-bersih. Banyak yang menolak, beberapa menatapnya sinis, namun Resti tidak menyerah. "Maaf Bu, saya bisa bantu apa saja hari ini," katanya pada pemilik warung kecil, suara bergetar tapi tegas. Pemilik itu menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, bantu saya merapikan stok dan bersihkan lantai. Mulai sekarang." Selama beberapa jam, Resti menyapu, mengelap meja, dan mengatur barang dagangan. Tubuhnya lelah, punggungnya pegal, tapi setiap tetes keringat terasa seperti kemenangan kecil. Ia tersenyum tipis ketika seorang pelanggan memuji kebersihan warung itu. "Kerja bagus, Nak," ucapnya. Resti hanya menunduk, menahan senyum. Rasa bangga kecil itu menguatkan tekadnya untuk tetap bertahan. Siang hari, Resti membawa kotak-kotak berisi bahan makanan ke rumah tetangga yang memesan antar. Jalanan panas membuat tubuhnya semakin lelah, tetapi ia terus berjalan. "Ini pesanan Ibu, hati-hati menaruhnya," ucapnya sambil menyerahkan kotak. Tetangga itu tersenyum, menepuk pundaknya. "Terima kasih, Nak, rajin dan sopan." Kata-kata sederhana itu membuat hati Resti sedikit hangat. Di sela-sela pekerjaan, ia sempat duduk di trotoar, menatap perutnya yang mulai membesar. "Kita harus kuat, Nak. Tidak ada yang akan memberimu hidup lebih baik kecuali kita sendiri," bisiknya lembut. Tidak ada orang lain yang tahu betapa berat hari-hari yang harus ia lalui, hanya dirinya dan bayi yang dikandungnya. Hari berikutnya, Resti mencoba menawarkan jasa cuci pakaian di lingkungan kos. Ia membawa ember, deterjen, dan kain lap, menawari beberapa penghuni kos. "Saya bisa mencuci dan menyetrika pakaian. Tarifnya murah," katanya. Seorang ibu muda mengangguk, menyerahkan pakaian yang penuh noda. Resti mulai bekerja, membasuh dan merendam, gerakan tangannya cepat tapi hati-hatinya tetap sabar. Sore hari, ia menumpuk pakaian yang sudah bersih di ember besar, mengeringkannya di teras. Ia merasa lelah, tapi ada rasa pencapaian yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Sedikit demi sedikit, kita akan baik-baik saja," gumamnya pada diri sendiri. Di antara lelah dan sakit, ada rasa kontrol yang perlahan kembali ke tangannya. Malam tiba, Resti kembali ke kamar kos. Tangannya lecet, kaki pegal, namun ia merasa bangga. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku catatan kecil yang berisi rencana untuk masa depan. Di halaman itu, ia menulis, cari pekerjaan tetap, tabung uang, beli pakaian bagus untuk anak. Setiap kata terasa seperti langkah nyata menuju kehidupan yang lebih baik. Selama beberapa hari berikutnya, Resti terus mencari pekerjaan tambahan.
Ia membersihkan rumah tetangga, membantu toko kelontong, hingga sesekali menjual makanan kecil buatan sendiri di pinggir jalan. Setiap kali menerima bayaran, ia menghitungnya dengan hati-hati. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membeli kebutuhan dasar dan sedikit tabungan. Di sela pekerjaan, ia sering menatap anak yang dikandungnya, membayangkan masa depan yang lebih baik. Aku akan membuatmu bangga. Kita tidak akan kembali ke kehidupan yang menekan ini, bisiknya. Rasa takut masih ada, tetapi kini disertai harapan. Setiap langkah kecil yang berhasil ia lakukan menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini hilang. Suatu sore, ketika membawa pesanan dari satu rumah ke rumah lain, Resti bertemu seorang tetangga yang menawarinya pekerjaan tetap di warung makan kecil. Kamu rajin dan disiplin. Kalau mau, kamu bisa mulai besok, kata tetangga itu. Resti tersenyum, merasakan percikan harapan yang baru. Ia mengangguk, menahan air mata. Kesempatan ini kecil, tapi berarti sebuah batu loncatan untuk hidup yang lebih stabil. Malam itu, Resti duduk di jendela kamar kosnya, menatap lampu-lampu kota yang berpendar. Rasa lelah masih ada, tetapi kini bercampur dengan harapan dan tekad. Ia menepuk perutnya lembut. Kita akan melewati ini, nak. Kita akan menemukan jalan. Sekali lagi, ia mengingat kata-kata itu bukan hanya sebagai janji, tapi sebagai komitmen. Di saat senyap malam, Resti merasakan secercah harapan baru menembus kelelahan dan kesedihan. Hidupnya mungkin belum mudah, tetapi ia tahu, langkah pertama untuk membangun mandiri sudah dimulai, dan ia tidak akan mundur. Malam itu, Resti tidur dengan hati yang lebih ringan, sambil membiarkan pikiran tentang masa depan menggeliat perlahan, penuh kemungkinan. Pagi itu, Resti duduk di bangku kecil di depan laptop yang baru dibelinya dengan tabungan seadanya. Layar yang sederhana memantulkan wajahnya yang lelah tapi penuh tekad. Pikiran tentang hari-hari sulit kemarin sesaat muncul, namun ia menggeleng, mengingatkan dirinya, masa lalu hanya pelajaran, bukan penentu masa depan. Ia membuka tutorial online tentang menjahit dan merancang pakaian. Tangannya menelusuri kain yang ia beli kemarin, hati-hatinya penuh antusiasme sekaligus gugup. Ia belum pernah benar-benar belajar menjahit secara serius, tetapi tekadnya lebih besar daripada rasa takut gagal. Beberapa jam pertama, jarum menusuk jari berkali-kali. Ia mengerang pelan, menahan sakit, tetapi tetap mencoba lagi. Sabar, Resti. Setiap orang butuh waktu belajar, gumamnya pada diri sendiri. Setiap jahitan yang berhasil membuatnya tersenyum tipis. Ia mulai menyadari bahwa kesalahan bukan akhir, tetapi bagian dari proses. Siang itu, ia berhenti sejenak, menatap kain-kain yang sudah mulai terbentuk menjadi pola sederhana. Tangannya kotor oleh benang dan serat kain, tetapi ada rasa pencapaian yang menghangatkan hati. Ia mengangkat perutnya, mengusap lembut. Kita harus bertahan, nak. Ini baru permulaan, bisiknya. Bayangan masa lalunya, Fahri, rumah yang ditinggalkannya, sekali lagi muncul, tapi kali ini tidak membuatnya ragu, hanya memperkuat tekadnya. Beberapa hari kemudian, Resti mulai mencoba menjahit beberapa pakaian untuk tetangga yang memintanya. Bisa bikin baju anak, Bu? Tanya salah seorang tetangga yang penasaran. Resti tersenyum, mengangguk. Iya, Bu. Aku akan buatkan dengan rapi. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi bagi Resti, itu adalah awal dari langkah nyata untuk hidup mandiri. Saat memotong kain di meja kecilnya, Resti mendengar suara ibu tetangga yang memuji hasil pekerjaannya. Bagus, nak. Rapi dan presisi, katanya sambil menepuk pundak Resti. Hati Resti berbunga, merasa dihargai dan percaya diri. Ia menyadari, setiap kerja kerasnya mulai membuahkan hasil meski kecil. Petang harinya, Resti memutuskan untuk menjual pakaian jadi di sekitar lingkungan kos. Ia membawa beberapa baju yang sudah dijahit, menaruhnya di keranjang kecil, dan menawarkan kepada tetangga lain. Kalau mau, nak, harganya bersahabat, ucapnya sambil tersenyum. Beberapa tetangga mulai membeli, memberikan pujian atas ketelitian dan kesabaran Resti. Di sela-sela pekerjaan itu, Resti terus belajar, menonton tutorial baru dan mencoba teknik jahit yang lebih kompleks. Jarum dan benang menjadi sahabatnya, bukan lagi benda asing yang menakutkan.
Ia mencatat setiap teknik dan trik dalam buku kecilnya, menulis catatan tentang kesalahan dan perbaikan. Setiap malam, tangannya pegal, namun kepuasan mengalahkan rasa lelah itu. Suatu sore, ia menerima pesanan khusus dari seorang ibu yang ingin membuat baju anak untuk pesta kecil. "Bisa selesai besok pagi, Nak?" tanya ibu itu. Resti menatap kain yang sudah ia siapkan, tersenyum. "Bisa, Bu. Aku pastikan rapi dan sesuai ukuran," jawabnya tegas. Komitmen itu memberinya rasa percaya diri baru, bahwa ia mampu menyelesaikan sesuatu dengan kualitas baik. Malam tiba, Resti duduk di jendela kamar kos, menatap lampu kota yang mulai berpendar. Ia membuka buku catatan, menulis rencana untuk minggu depan, mencoba desain baru, menjual pakaian lebih banyak, dan mengatur waktu belajar yang lebih efektif. Setiap rencana terasa realistis dan terukur. Ia menepuk perutnya, tersenyum tipis. "Kita mulai bisa lebih baik, Nak. Percaya diri kita mulai tumbuh," bisiknya. Hari-hari berikutnya, Resti semakin mahir. Jahitannya lebih rapi, desain lebih menarik, dan jumlah pemesan meningkat. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit, menyadari bahwa kemandirian bukan sekadar bertahan hidup, tetapi membangun fondasi untuk masa depan. Rasa takut yang dulu menghantui kini mulai digantikan oleh rasa percaya diri yang perlahan menumbuh. Ketika malam tiba, Resti duduk sambil menatap hasil kerja hari itu. Beberapa pakaian yang sudah selesai, catatan-catatan tentang teknik baru, dan pesanan yang menunggu. Hatinya hangat. Ia menyadari bahwa setiap tetes keringat, setiap kesalahan yang diperbaiki, telah membawanya selangkah lebih dekat pada hidup mandiri. Mata Resti tertutup sebentar, menarik napas panjang, merasakan kepuasan dan keyakinan baru. "Aku bisa melakukan ini. Kita bisa melakukan ini, Nak," gumamnya. Malam itu, ia tidur dengan perasaan percaya diri, merasa siap menghadapi tantangan berikutnya dengan langkah yang lebih mantap, sadar bahwa kemajuan kecil hari ini akan menjadi fondasi besar di masa depan. Pagi itu, Resti berjalan menyusuri pasar kecil dekat kosnya, membawa beberapa kantong kain yang baru dibelinya untuk menjahit. Matahari baru saja menanjak, dan udara hangat menyelimuti jalanan. Ia menunduk saat melewati pedagang yang mulai menata dagangannya, fokus pada urusan sendiri. Sekilas, bayangan masa lalunya, Fahri yang meninggalkannya saat hamil, melintas, tapi ia cepat mengusirnya. Hari ini bukan untuk menengok masa lalu. Di salah satu kios, sebuah kotak berisi benang terjatuh tepat di depannya. Ia menunduk untuk mengambilnya, dan tanpa sengaja tersenggol seorang pria yang sedang menata dagangan lain. "Ah, maaf," ucap Resti cepat, menatap pria itu. Pria itu tersenyum ringan, menatapnya dengan mata hangat. "Tidak apa-apa. Namaku Arga," katanya. Suaranya tenang dan ramah. Resti sedikit terkejut, tapi membalas senyum singkat. "Resti," jawabnya, sedikit gugup. Ada sesuatu dalam tatapan Arga yang membuatnya merasa nyaman, seolah tidak ada beban dunia di sekitar mereka. Arga membantu Resti mengatur kotak benang yang berserakan. "Kamu baru di sini?" tanyanya. Nada suaranya ringan tapi penuh perhatian. Resti mengangguk. "Iya, baru pindah beberapa bulan lalu. Aku belajar menjahit dan mencoba hidup mandiri," jawabnya, suara sedikit bergetar. Ia tahu kalimat itu seakan membuka celah untuk kepercayaan, tapi juga memperlihatkan kerentanannya. Arga menatapnya sejenak, lalu tersenyum. "Keren, berani mengambil langkah sendiri. Aku suka orang yang berusaha," katanya. Resti menunduk, menahan senyum malu. Kata-kata itu membuat hatinya hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Sejak pertemuan itu, Resti dan Arga mulai sering bertemu di pasar. Ia kerap meminta saran tentang kain dan benang, dan Arga dengan senang hati memberi tips. Setiap interaksi, meski singkat, membuat Resti merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa sombong, hanya perhatian tulus yang membuatnya nyaman. Suatu sore, ketika Resti menyiapkan beberapa baju jahitan di bangku dekat kios, Arga datang membawa air mineral. "Ini untukmu, biar tidak kepanasan," ucapnya sambil menyerahkan botol itu. Resti tersenyum tipis. "Terima kasih. Itu sangat perhatian," jawabnya. Tangannya menerima botol itu dengan sedikit gemetar, bukan karena takut,
tapi karena perasaan yang aneh dan baru muncul di hatinya. Percakapan mereka berlanjut, ringan tapi hangat. Arga menanyakan bagaimana usaha jahitnya berjalan, apakah ada kesulitan, dan memberi semangat. Resti merasa lega dan senang. Untuk pertama kalinya, ada orang yang melihat perjuangannya tanpa menghakimi atau merendahkan. Setiap tawa kecil yang mereka bagi, setiap saran dan perhatian, terasa seperti oase di tengah perjalanan hidupnya yang keras. Hari berikutnya, Arga menawari Resti untuk melihat beberapa desain kain baru yang ia simpan di rumahnya. Awalnya Resti ragu, tetapi ada rasa penasaran yang membuatnya setuju. Ia menatap perutnya sekilas, mengingat anaknya yang menjadi alasan ia harus berhati-hati, lalu mengangguk. Baiklah, tapi sebentar saja, katanya. Di rumah Arga, suasana hangat dan nyaman. Arga menunjukkan berbagai kain dan teknik yang berbeda, sambil menjelaskan cara mengombinasikannya agar hasil jahitan lebih menarik. Resti mendengarkan dengan penuh antusiasme, mencoba beberapa teknik yang diajarkan. Setiap kali jarinya menusuk kain, Arga tersenyum memberi arahan dengan sabar. Chemistry mereka terasa alami, bukan dipaksakan. Kalau begitu, besok kita bisa coba membuat pola untuk baju anak-anak. Aku ingin melihat hasil karyamu, kata Arga sambil menatap mata Resti. Resti menelan ludah, tersenyum tipis, dan merasa perutnya hangat. Tidak hanya karena kegembiraan belajar, tapi juga karena rasa nyaman dan perhatian yang ia rasakan dari Arga. Ketika ia pulang, Resti berjalan pelan, pikirannya sibuk mengulang setiap momen hari itu. Siapa sangka, di tengah perjuangan, ada orang seperti Arga, gumamnya dalam hati. Ada rasa terpesona, tetapi ia tetap realistis. Ia sadar, hidupnya masih penuh tantangan, anaknya membutuhkan perhatian, dan ia tidak bisa terburu-buru. Namun, rasa senang dan hangat di dada memberinya energi baru untuk melanjutkan perjuangan. Malam itu, Resti duduk di jendela kamar kos, menatap lampu-lampu kota yang berpendar lembut. Ia tersenyum tipis, merasakan campuran harapan dan ketertarikan yang perlahan tumbuh. Mungkin ada masa depan yang lebih cerah, bisiknya. Ia tahu perasaan itu masih baru dan harus dijaga dengan hati-hati. Tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, hatinya sedikit lebih ringan, terpesona tapi realistis, siap melangkah ke babak baru hidupnya dengan penuh kewaspadaan dan rasa penasaran. Pagi itu, Resti sudah berada di dapur kosnya, menyiapkan adonan kue kecil yang akan dijual di pasar sore nanti. Arga masuk membawa tas berisi kain baru. Senyum hangatnya membuat Resti tersenyum secara alami. Selamat pagi, Resti. Mau aku bantu adonan? Tanyanya sambil membuka tas. Resti menggeleng, tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa. Tapi terima kasih, Arga. Suasana ringan itu membuat hati Resti hangat. Meski baru beberapa minggu mereka saling mengenal, ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Ia masih ingat bagaimana sulitnya hidup dulu, tetapi sekarang, ada orang yang benar-benar mendukungnya. Arga membantu membersihkan meja sambil mengobrol ringan. Bagaimana kemarin jualannya? Tanyanya. Resti mengangkat bahu. Cukup banyak yang beli, tapi masih harus belajar strategi lebih baik. Aku harus lebih efisien, jawabnya. Arga tersenyum. Aku yakin kamu bisa. Setiap hari pasti ada perbaikan. Saat mereka menyiapkan kotak kue, tangan mereka sesekali bersentuhan. Resti merasakan kehangatan yang familiar tapi aman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan saat bersama Fahri. Ia menelan rasa gugup, tersenyum malu, dan menunduk sebentar. Arga menangkap tatapan itu dan hanya tersenyum, tidak memaksa, hanya hadir. Siang hari, mereka berjalan ke pasar bersama-sama. Resti membawa kotak kue, Arga membawa kain yang akan dijual. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang rencana jualan, tren kain, dan strategi agar penghasilan lebih stabil. Dialog mereka mengalir alami, tanpa canggung. Setiap saran Arga diterima Resti dengan antusias, sementara setiap ide Resti mendapat tanggapan positif dari Arga. Di pasar, Arga membantu Resti menata kue di etalase kecil. Kamu bisa mencoba menambahkan dekorasi sedikit, pasti lebih menarik, sarannya. Resti mengikuti petunjuk itu dengan teliti, merasa senang karena didengar dan dihargai. Pelanggan mulai berdatangan,
dan Arga tetap di sisinya, membantu melayani dan menjaga barang. Adegan itu jelas menunjukkan kerjasama dan kedekatan mereka. Sore harinya, ketika semua barang sudah terjual sebagian, Resti duduk di bangku sementara Arga menghitung sisa uang. Mereka berbagi cerita tentang pengalaman hidup masing-masing, dengan Resti menceritakan secuil masa lalunya. Dulu aku sering merasa tidak ada yang peduli, tapi sekarang berbeda, ucapnya singkat, menatap Arga. Arga hanya menggenggam tangannya sebentar, memberi dukungan tanpa harus banyak kata. Rasa aman itu terasa nyata. Di perjalanan pulang, Resti membawa beberapa kain untuk dijahit di kos, sementara Arga memanggul tas lain. "Besok kita bisa coba desain baru," kata Arga. Resti mengangguk. "Aku menantikan itu. Aku senang belajar bersamamu." Senyum mereka bertemu, dan kehangatan itu membungkus perjalanan pulang mereka. Malam hari, di kamar kos, Resti menyiapkan peralatan jahit. Ia menatap kain yang baru dibawa Arga, membayangkan ide desain. Arga duduk di sampingnya, menawarkan bantuan sambil memberi masukan lembut. "Kalau mau, aku bisa bantu memotong pola supaya lebih presisi," katanya. Resti tersenyum, menyerahkan kain kepadanya, dan merasa senang bisa berbagi momen produktif bersama. Obrolan mereka malam itu mengalir tanpa henti. Dari tips menjahit hingga cerita ringan tentang pasar, semua terasa nyaman. Resti menyadari sesuatu yang dulu jarang ia rasakan. Ia bisa berbagi pekerjaan dan kehidupan dengan seseorang yang menghargainya tanpa menuntut lebih. Emosi hangat dan aman itu menguat di dadanya. Beberapa hari berikutnya, hubungan mereka semakin terjalin. Arga sering membantu Resti menata bahan dan mengawasi penjualan. Setiap sentuhan kecil, senyuman, dan kata penyemangat membuat Resti lebih percaya diri. Ia mulai merasakan optimisme yang jarang ia rasakan sebelumnya. Hidup yang penuh perjuangan dan ketakutan perlahan digantikan oleh rasa aman dan dukungan nyata. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Resti duduk di jendela kamar kos, menatap lampu-lampu kota yang berpendar lembut. Ia tersenyum tipis, menepuk perutnya yang mulai membesar. "Kita akan baik-baik saja, Nak. Aku mulai merasa aman, dan mungkin kita bisa bahagia," gumamnya. Ada perasaan hangat dan optimis yang mengisi hatinya, bukan fantasi kosong, tapi keyakinan realistis bahwa hari-harinya bisa berbeda. Pagi itu, Resti dan Arga berdiri di depan kios kecil yang baru mereka sewa di pinggir jalan. Bau kue dan kain baru bercampur dengan udara pagi yang hangat. Tangannya gemetar sebentar saat membuka pintu kios, tapi Arga menggenggam tangannya sebentar, memberi rasa tenang. "Kita bisa melakukannya, Resti." "Langkah pertama selalu berat," katanya dengan suara hangat. Resti mengangguk, menarik napas panjang. Mereka mulai menata rak-rak kecil. Resti menempatkan kain dan peralatan jahit, sementara Arga menata kue-kue dan minuman ringan di etalase. "Pastikan semua terlihat rapi, supaya pelanggan tertarik," Arga memberi saran. Resti tersenyum, menyadari betapa pentingnya detail kecil itu. Setiap langkah tampak sederhana, tapi adalah fondasi pertama dari usaha mereka. Beberapa jam pertama, tidak ada pelanggan yang datang. Resti menatap Arga, sedikit cemas. "Kita mungkin butuh strategi lain. Pasar ini ramai, tapi orang jarang berhenti," katanya. Arga tersenyum, menepuk bahunya. "Sabar, ini baru hari pertama. Kita belajar dari sini." Resti menyiapkan beberapa kain dengan label harga sederhana dan memotong pola untuk beberapa desain anak-anak. Arga mulai menawarkan sampel kue kepada orang-orang yang lewat. "Coba ini, Bu. Baru saja dibuat, masih hangat," katanya pada seorang ibu yang berjalan sambil membawa anak. Resti memperhatikan bagaimana Arga menyesuaikan cara berbicara dengan pelanggan, dan ia meniru gaya itu ketika menawarkan kain dan baju. Siang itu, seorang tetangga lama yang mengenal Resti dari kos menyapa dan membeli beberapa kain. "Kerja bagus, Resti. Semoga lancar," katanya. Resti tersenyum tipis, hati terasa hangat. Ia sadar, setiap usaha kecil yang berhasil sedikit saja menjadi dorongan besar untuk terus melangkah. Tantangan mulai muncul ketika seorang pelanggan mengeluhkan ukuran baju yang tidak pas. Resti menelan rasa malu, menatap kain itu. "Maaf, Bu.
Aku akan perbaiki secepatnya, katanya tegas. Arga menatapnya dengan dukungan. Kamu bisa memperbaikinya. Kita belajar dari kesalahan ini. Dengan cepat, Resti menandai kain itu dan mulai bekerja dengan penuh fokus, memotong ulang pola dan menjahit lebih hati-hati. Sore hari, seorang anak kecil menarik tangan ibunya ke kios mereka. "Ibu, lihat kuenya. Aku mau yang ini," teriaknya riang. Arga dan Resti tersenyum. "Baik, nak, ini pilihannya," ucap Arga sambil menyodorkan kue. Adegan itu membuat Resti sadar. Usaha mereka bukan sekadar menjual barang, tapi menghadirkan kebahagiaan kecil bagi orang lain. Di sela-sela hari yang panjang, mereka duduk sebentar di kursi belakang kios, menyesap air dan menata catatan pesanan. Resti menatap perutnya yang mulai membesar, tersenyum tipis. "Kita mulai bisa bertahan, nak. Hari ini adalah langkah awal," bisiknya. Arga menepuk pundaknya lembut. "Kamu hebat, Resti. Semangatmu menular." Malam menjelang, mereka menutup kios. Hati Resti lelah, tapi penuh kepuasan. Ia menatap stok yang tersisa, catatan pesanan, dan senyum Arga yang lelah tapi bahagia. "Besok kita bisa coba strategi lain, lebih menarik pelanggan," kata Arga. Resti mengangguk. Ia merasa setiap tantangan adalah pelajaran, dan setiap keberhasilan kecil adalah hadiah. Beberapa hari kemudian, usaha mereka mulai menunjukkan hasil awal. Beberapa pelanggan tetap mulai datang, bahkan ada yang memesan kain dan kue untuk pesta kecil. Resti merasa bangga. Setiap kali seseorang tersenyum setelah membeli kue atau kain, ia merasakan kepuasan yang berbeda dari sekadar uang. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras mereka membuahkan hasil. Malam itu, di kamar kos, Resti menulis di buku catatannya tentang perkembangan hari itu. Hari pertama berjalan baik. Banyak hal yang bisa diperbaiki, tapi kita mulai mendapatkan kepercayaan diri, tulisnya. Tangannya lelah, wajahnya letih, tetapi hatinya hangat. Ia menutup buku dan menatap perutnya. "Kita bisa melangkah lebih jauh, nak. Ini baru permulaan." Resti tidur dengan rasa lega dan optimis. Usaha kecil mereka sudah mulai memberikan hasil, dan yang lebih penting, ia merasa ada kemajuan nyata dalam hidupnya. Rasa takut yang dulu menghantui digantikan oleh semangat baru. Malam itu, ia tahu, meski perjalanan masih panjang dan penuh tantangan, langkah pertama mereka sudah benar. Dan itu cukup membuat hatinya hangat dan percaya diri. Pagi itu, Resti tiba lebih awal di kios kecil mereka. Matahari baru terbit, tapi jalanan sudah ramai dengan aktivitas warga. Ia menata kain dan kue, memastikan semuanya rapi. Tangannya lincah, terbiasa dengan ritme kerja yang kini mulai stabil. Sekilas ia tersenyum, mengingat betapa sulitnya beberapa bulan lalu memulai usaha sendiri. Kini, setiap langkah terasa lebih mantap. Arga datang membawa beberapa kain baru dari supplier. "Ini kain yang bagus, Resti. Bisa kita buat beberapa model baju baru," katanya sambil menata kain di rak. Resti menatap kain itu, membayangkan desain yang bisa menarik pelanggan. "Bagus, Arga. Aku akan mulai merancang pola hari ini," jawabnya dengan semangat. Seiring berjalannya hari, beberapa pelanggan tetap mulai berdatangan. Mereka mengenal Resti dan Arga sebagai pasangan yang ramah dan telaten. "Hai, Resti. Aku ingin pesan baju anak untuk pesta ulang tahun minggu depan," ucap seorang ibu muda sambil tersenyum. Resti membalas dengan hangat, mencatat pesanan dengan rapi. "Tentu, Bu. Aku pastikan ukurannya pas dan desainnya menarik," jawabnya tegas, menunjukkan profesionalisme yang semakin meningkat. Sore itu, seorang tetangga membawa beberapa teman untuk membeli kain dan kue. "Kamu hebat, Resti. Tidak menyangka usaha kecil bisa menarik banyak orang," kata tetangga itu. Resti menunduk, tersenyum tipis. Ia menepuk perutnya. "Kita bisa bertahan, nak. Lihat. Sedikit demi sedikit usaha kita mulai dikenal," bisiknya. Rasa bangga dan harapan mengalir hangat di dada. Arga membantu Resti melayani pelanggan. "Kalau mau, aku bisa tunjukkan cara memajang kain agar lebih menarik," sarannya. Resti mengikuti arahan itu dengan cepat, merasa nyaman karena mereka saling melengkapi. Chemistry kerja mereka terasa alami,
dan pelanggan mulai menaruh perhatian pada detail yang mereka perhatikan. Hari-hari berikutnya, usaha mereka semakin terlihat profesional. Resti mulai mencoba desain baru untuk baju anak, menambahkan aksen sederhana namun menarik. Arga mendukung setiap ide, memberi masukan tanpa menggurui. "Bagus, Resti. Aku yakin banyak yang suka," kata Arga sambil menepuk bahu. Resti tersenyum, merasakan dorongan percaya diri. Ia menyadari, usaha mereka bukan sekadar jual beli, tapi membangun reputasi dan kepercayaan orang lain. Suatu sore, seorang pelanggan memesan kue dan kain untuk acara komunitas lokal. "Kami ingin memesan beberapa baju untuk anak-anak komunitas. Bisa dibuatkan?" tanyanya. Resti menatap Arga sebentar, tersenyum tipis. "Bisa, Bu. Kami akan pastikan semuanya sesuai dan rapi," jawabnya. Kesempatan ini terasa lebih besar dari sebelumnya. Peluang baru yang menunjukkan usaha mereka mulai diakui. Saat malam tiba, Resti duduk di kursi belakang kios sambil menulis catatan pesanan hari itu. Tangannya lelah, tapi hatinya puas. Ia menatap perutnya, tersenyum tipis. "Lihat, Nak, kita mulai berhasil. Setiap hari usaha kita makin berkembang," bisiknya. Ada rasa bangga dan optimis yang mengalir. Bukan karena ego, tapi karena bukti nyata dari kerja keras yang konsisten. Arga duduk di sampingnya, membuka laptop untuk menghitung keuntungan harian. "Kamu hebat, Resti. Semangatmu luar biasa," katanya. Resti menunduk sebentar, merasa dihargai. "Kita saling melengkapi, Arga. Aku belajar banyak dari kamu juga," jawabnya tulus. Malam itu, kedekatan mereka terasa lebih kuat. Tidak hanya dalam hubungan personal, tapi juga dalam kerja sama usaha. Beberapa minggu berikutnya, usaha mereka mulai dikenal lebih luas. Pelanggan dari luar lingkungan kos datang untuk membeli kain dan kue. Resti mulai menerima pesanan khusus, beberapa bahkan dari acara sekolah dan komunitas lokal. Setiap pesanan membuatnya semakin percaya diri, mengetahui bahwa usaha mereka mulai membawa pengaruh sosial. Suatu sore, ketika menata kain baru, Resti melihat sekelompok anak-anak yang tertawa riang sambil memilih kue. Ia tersenyum tipis, menatap Arga. "Lihat, Nak. Apa yang kita lakukan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga," bisiknya lembut. Arga menatapnya hangat. "Kamu hebat, Resti. Semua ini berkat kerja kerasmu," jawabnya. Adegan itu menegaskan bahwa usaha mereka mulai memberikan dampak positif dan membangun reputasi baik. Malam itu, setelah menutup kios, Resti menulis di buku catatan hariannya. Usaha semakin berkembang, pelanggan puas, peluang baru muncul. "Kita harus terus menjaga kualitas dan pelayanan." Tangannya lelah, tetapi hati dan pikirannya penuh semangat. Ia menyadari bahwa usaha kecil yang dulu penuh ketidakpastian kini mulai menunjukkan hasil nyata. Sebelum tidur, Resti menatap perutnya, tersenyum tipis. "Kita bisa melangkah lebih jauh, Nak. Lihat, sedikit demi sedikit kita mulai berhasil. Aku bangga dan optimis," bisiknya. Malam itu, ia merasa lega, bangga, dan siap menghadapi tantangan berikutnya, sadar bahwa kerja keras, ketekunan, dan dukungan Arga membuahkan hasil yang nyata. Pagi itu, Fahri sedang duduk di kantornya yang biasa, menatap tumpukan laporan yang membosankan. Suasana hati terasa tidak nyaman. Rekan kerjanya, yang duduk di seberang, tersenyum sambil membuka ponsel. Fahri, kamu dengar tentang Resti nggak? Yang dulu," katanya sambil menahan tawa kecil. Fahri menegakkan badan, menatap tajam. "Resti? Apa maksudmu?" Suaranya dingin, tapi ada getaran penasaran yang ia coba sembunyikan. Rekan kerjanya menunjukkan beberapa foto dan artikel kecil tentang kios kain dan kue yang kini ramai dikunjungi banyak pelanggan. "Lihat, dia sekarang punya usaha sendiri. Orang-orang bilang kiosnya ramai dan terkenal di lingkungan sini," katanya. Fahri menatap layar ponsel itu dengan mata membesar. Jantungnya berdetak cepat. Ia melihat Resti tersenyum, melayani pelanggan dengan lincah, dan bersama seorang pria tampan yang terlihat hangat padanya, Arga. Ada rasa asing dan perih yang muncul di dada Fahri, seolah dirinya tertusuk oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri.
Kok bisa? Dulu, dia bahkan gak punya apa-apa. Dan aku yang, suaranya tercekat, menahan amarah yang tiba-tiba muncul. Rekannya hanya tersenyum tipis, menikmati perubahan ekspresi Fahri. Itulah, Fahri. Hidup nggak bisa ditebak. Kamu lihat sendiri kan, dia sekarang berhasil. Fahri berdiri, berjalan bolak-balik di ruangannya. Tangannya mengusap wajah, menenangkan gejolak emosi. Kenangan masa lalu tentang bagaimana ia mengusir Resti saat hamil muncul sekilas di kepalanya. Ia menepisnya, tapi rasa penasaran tetap membekas. Dia berhasil sendiri, gumamnya lirih, hampir tidak percaya. Ia memutuskan untuk melihat lebih dekat, membuka beberapa postingan media sosial dan foto-foto yang dikirim rekan-rekannya. Setiap gambar membuat dadanya berdebar. Resti tersenyum, melayani pelanggan, berdiri di samping Arga, yang tampak penuh perhatian padanya. Fahri merasa campur aduk antara rasa kagum, iri, dan penasaran. Ia menunduk sebentar, menatap tangan yang terkepal di meja. Bagaimana bisa dia begini? Sejam berikutnya, Fahri menelepon temannya yang tinggal di dekat pasar. "Hei, dengar-dengar kios Resti ramai ya? Bisa kasih info?" Tanyanya dengan suara sedikit tegang. Temannya tertawa ringan. "Iya, Fahri. Luar biasa. Orang-orang bilang dia berhasil membangun usaha sendiri. Bahkan banyak yang memesan kain dan kue ke dia." Fahri menutup telepon, matanya menatap kosong ke jendela. Ia berjalan mengitari kantornya, mengulang-ulang gambar Resti di layar ponsel dalam pikirannya. Rasa penasaran tumbuh menjadi dorongan aneh. Ia ingin melihat lebih dekat, ingin tahu seberapa besar perubahan hidup Resti. Ada rasa iri yang bercampur, karena dulu ia meremehkan dan menyingkirkan wanita itu begitu saja. Malamnya, di rumahnya sendiri, Fahri duduk di sofa sambil menatap layar ponsel yang menampilkan beberapa postingan terbaru tentang kios Resti. Ia melihat pelanggan tersenyum, melihat senyum hangat Resti yang kini percaya diri. Sebuah perasaan asing muncul, sesak di dada, campur aduk antara ingin kembali mengetahui lebih banyak dan rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia tampaknya bahagia. Lebih baik dari aku kira, gumam Fahri, menatap layar. Ia menepuk tangannya perlahan di paha, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap kali melihat senyum Resti, ada dorongan aneh yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Keesokan harinya, Fahri menceritakan kabar itu pada asistennya. "Kamu tahu, aku dengar Resti sekarang punya usaha sendiri. Dia sukses," katanya. Asistennya hanya mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Pak. Orang-orang bilang dia rajin dan pintar. Banyak pelanggan yang menyukainya." Fahri menunduk sejenak, menatap layar laptopnya yang menampilkan laporan kantor. Namun pikirannya melayang ke kios kecil itu, ke senyum Resti, dan ke sosok Arga yang tampak mendukungnya. Ia merasa sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Bukan hanya penasaran, tapi ada rasa ragu yang tak ia sadari sebelumnya. Apakah keputusan dan perlakuannya dulu sudah benar? Ia berdiri, melangkah ke jendela kantor, menatap jalanan di bawah. Di sana, ia membayangkan Resti melangkah dengan percaya diri, melayani pelanggan, dan membangun hidupnya sendiri. Ada rasa iri, tetapi juga kagum yang sulit diungkapkan. Fahri menutup mata sejenak, menarik napas panjang. "Apa yang salah denganku? Sampai aku merasa ingin tahu lebih banyak tentang dia," gumamnya. Sore itu, ia menatap layar ponselnya sekali lagi, menahan perasaan campur aduk. Rasa penasaran tumbuh semakin besar, bercampur rasa iri yang halus. Fahri sadar, meski ia telah meninggalkan Resti dulu, ia kini tidak bisa menutup mata terhadap kesuksesan wanita itu. Ada dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak, bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang kehidupan baru yang Resti jalani. Di malam yang hening, Fahri duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap layar ponsel dan foto-foto yang sama berulang kali. Ia menghela napas, merasakan campuran emosi, kagum, iri, penasaran, dan sedikit ragu terhadap pilihannya sendiri. Malam itu, hati dan pikirannya kacau, tetapi satu hal jelas, ia mulai penasaran, ingin tahu lebih dalam tentang Resti dan kehidupan barunya. Pagi itu, Resti sedang menata kain dan kue di kios mereka. Udara hangat menyelimuti pasar,
tetapi hatinya terasa sedikit tegang. Seorang pelanggan lama yang juga kenal dengan masa lalunya tiba-tiba mendekat. Senyum di wajahnya tampak ramah tapi menyimpan nada sinis. "Resti, dengar-dengar kamu sekarang sukses ya? Luar biasa, dari yang dulu." Ucapnya sambil menatapnya tajam. Resti menelan ludah, menahan rasa tersinggung. "Iya, Bu. Alhamdulillah, kami bisa bertahan dan berkembang," jawabnya tenang, suara stabil meski hatinya sedikit bergetar. Sekilas ia mengingat bagaimana sulitnya ia membangun hidup sendiri setelah ditinggalkan Fahri. Itu menjadi pengingat, tapi bukan beban. "Wah, jadi sekarang bisa beli ini itu ya?" "Dulu kan." Pelanggan itu berhenti sejenak, menunggu reaksi Resti. Resti hanya tersenyum tipis. "Dulu memang sulit, Bu, tapi saya belajar dari semua itu dan berusaha keras," jawabnya dengan sopan. Tidak ada kemarahan di suara Resti, hanya keteguhan yang jelas. Saat pelanggan itu pergi, Resti menarik napas panjang. Arga menepuk punggungnya lembut. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Resti tersenyum, sedikit lega. "Iya, ini hanya ujian kecil. Aku harus tetap fokus pada usaha dan anakku." Siang hari, beberapa tetangga datang dengan berbagai komentar. Ada yang memuji, ada yang menyindir dengan nada halus, seolah menguji batas kesabaran dan moralnya. Resti tetap tenang, melayani mereka dengan ramah. Setiap senyum dan kalimat sopan yang keluar darinya adalah bukti bahwa ia memilih jalan hidup yang berbeda, jalan yang mandiri dan beretika. Tiba-tiba, seorang pria dari lingkungan lama Resti muncul di kios, membawa pesan dari Fahri. Katanya ada yang ingin bicara tentang pekerjaan lama kalian. Ucap pria itu sambil menatapnya. Resti menegang. Kenangan masa lalu dan perlakuan Fahri kembali menembus pikirannya. Namun ia menghela napas, menenangkan diri. "Terima kasih. Aku akan mengurusnya sendiri," jawabnya tegas. Ia menolak terjebak drama lama. Arga memperhatikan setiap reaksi Resti. "Kamu hebat, Resti. Semua orang pasti penasaran dengan perubahanmu, tapi kamu tetap tenang," katanya. Resti tersenyum tipis, menepuk perutnya. "Aku harus menjaga prinsipku, Nak. Tidak ada yang lebih penting selain kita dan usaha kita." Sore hari, seorang pelanggan menawar harga kue dan kain secara agresif, mencoba memanfaatkan keadaan. Resti menatapnya dengan tegas. "Harga sudah sesuai kualitas, Pak. Kalau berminat, silakan beli. Kalau tidak, tidak apa-apa," katanya mantap. Pelanggan itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sambil membayar harga penuh. Resti menarik napas panjang, sadar bahwa menjaga prinsip bukanlah hal mudah, tapi penting. Di sela kesibukan, seorang teman lama dari lingkungan kos muncul. "Resti, kau sekarang sukses ya? Tapi Fahri pernah bilang, apakah kau benar-benar bahagia sendiri tanpa dia?" Ucapnya sambil tersenyum tipis. Resti menatapnya tajam, tidak tersinggung tapi menegaskan batasannya. "Aku bahagia karena aku bisa menentukan hidupku sendiri, bukan karena orang lain," jawabnya tegas. Itu bukan sekadar jawaban, tetapi pengakuan atas perjuangan dan keteguhan moralnya. Malam menjelang, Resti duduk di kursi kios, menatap stok kain dan kue yang tersisa. Pikiran tentang godaan masa lalu, Fahri, komentar orang, tekanan sosial, terasa menekan, tetapi ada keteguhan yang menguat dalam dirinya. Arga duduk di sampingnya, memberikan senyum hangat. "Kamu hebat, Resti. Tidak banyak orang bisa menghadapi semua ini dengan kepala dingin," katanya. Resti menatap perutnya sebentar, tersenyum tipis. "Ini bukan hanya tentang kita, Nak. Aku harus memastikan kita menjalani hidup dengan benar, mandiri, dan bermartabat," gumamnya. Ia sadar bahwa setiap keputusan yang ia ambil malam itu akan menentukan arah hidupnya dan masa depan anaknya. Beberapa menit kemudian, ketika kios hampir sepi, Resti menulis catatan harian. Ia menulis tentang semua tekanan dan godaan yang muncul, tentang cara ia menghadapi komentar sinis, tawaran tidak etis, dan ingatan masa lalu yang mengganggu. Setiap kalimat menguatkan tekadnya. Ia menutup buku dan menatap Arga. "Aku memutuskan, Nak. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu atau tergoda oleh jalan pintas. Kita akan terus maju dengan prinsip dan usaha kita sendiri," bisiknya. Arga tersenyum hangat,
menggenggam tangannya. Itu keputusan terbaik, Resti. Aku yakin kita bisa. Resti menarik napas panjang, merasa ringan. Malam itu, hatinya tenang dan mantap. Ia tahu, godaan dan tekanan sosial akan terus muncul, tapi ia sudah membuat keputusan penting. Tetap teguh pada prinsip, mandiri, dan fokus pada keluarga serta usaha. Pagi itu, Resti berjalan menyusuri pasar bersama Arga, membawa beberapa kain dan kue yang siap dijual. Matahari baru saja menanjak, udara segar menyelimuti jalanan. Hatinya tenang, tapi ada rasa percaya diri yang berbeda. Sekilas, ia teringat masa lalu bersama Fahri, betapa ia pernah dihina dan ditinggalkan saat hamil. Kini, bayangan itu hanya menjadi pengingat kekuatan dirinya. Beberapa pelanggan menyapa, tersenyum hangat, dan memuji kualitas kain serta kue. Resti, hasil kerjamu luar biasa. Baju anak yang kemarin aku pesan sudah jadi dan sangat rapi, ucap seorang ibu muda sambil menepuk bahunya. Resti tersenyum, menunduk sebentar. Terima kasih, Bu. Aku senang bisa membantu, jawabnya tulus. Setiap pujian membuatnya semakin mantap pada langkah yang ia ambil sendiri. Tiba-tiba, seorang teman lama Resti, yang mengenal Fahri, datang sambil berbisik. Fahri dengar kabar tentangmu, katanya penasaran dengan keberhasilanmu sekarang. Resti menatapnya sebentar, tersenyum tipis. Aku hanya fokus pada hidup dan usaha kami. Tidak perlu membandingkan, jawabnya tenang. Ia sadar bahwa rasa percaya diri sejati muncul dari dalam, bukan dari pengakuan orang lain. Siang itu, Resti menerima pesanan besar dari komunitas lokal. Ia dan Arga bekerja sama menyiapkan kain, menjahit baju, dan menata kue. Setiap gerakan terorganisir, setiap kata terucap dengan sopan dan profesional. Ini kain dan kue pesanan khusus, Arga. Pastikan semua sesuai standar kita, kata Resti sambil memeriksa stok. Arga mengangguk, mengikuti arahan dengan cepat. Chemistry mereka dalam bekerja tampak jelas, menunjukkan profesionalisme sekaligus kedekatan personal. Saat istirahat, Resti duduk sebentar sambil menulis catatan tentang pesanan hari itu. Kita sudah jauh dari hari-hari sulit dulu. Nak, lihat, usaha kita berkembang dan orang mulai percaya. Gumamnya pelan sambil menepuk perutnya. Ada rasa hangat dan puas, bukan karena kesombongan, tapi karena kerja keras dan ketekunan membuahkan hasil nyata. Beberapa hari kemudian, Resti menghadiri pertemuan komunitas yang mengundang beberapa pengusaha lokal. Ia mengenalkan usaha kecilnya, berbagi pengalaman, dan menunjukkan kain serta kue yang ia produksi. Beberapa orang memuji ketekunan dan kualitas hasil kerjanya. Luar biasa, Resti. Aku tidak menyangka kamu bisa sampai sejauh ini, ucap seorang pengusaha senior. Resti tersenyum tenang. Terima kasih. Semua berkat kerja keras dan dukungan keluarga, jawabnya. Sore hari, saat menata kios, seorang pelanggan yang juga teman Fahri menyinggung topik masa lalu. Fahri pasti tidak menyangka. Ya, Resti, dulu kamu begitu lemah. Sekarang sukses sendiri, katanya sambil tersenyum tipis. Resti menatapnya, tenang dan mantap. Masa lalu hanya pelajaran. Yang penting sekarang adalah apa yang aku lakukan dan capai, jawabnya padat. Kalimat itu bukan sekadar jawaban, tapi pernyataan kekuatan mental dan finansialnya. Tidak lama kemudian, Fahri sendiri muncul di pasar. Ia menatap Resti dari jauh, mata terbelalak. Resti menoleh, tersenyum tipis tanpa menunjukkan rasa cemas atau marah. Ia tetap profesional, melayani pelanggan seperti biasa. Arga berdiri di sampingnya, sigap membantu, tapi tetap memberi ruang pada Resti untuk menunjukkan kemandirian. Fahri melangkah mendekat, mencoba bersikap acuh. Resti, aku dengar kau berhasil. Kios ini, cukup ramai ya? Tanyanya, suara terdengar canggung. Resti menatapnya, matanya jelas tapi lembut. Iya, Fahri. Kami bisa bertahan dan berkembang. Aku senang bisa fokus pada hidupku dan anakku, jawabnya tegas tapi tenang. Tidak ada kemarahan, hanya kepastian diri yang jelas terlihat. Fahri menunduk sebentar, menatap kaki, lalu mengangkat wajahnya lagi. Ada campuran rasa penasaran, iri, dan kagum di matanya. Resti menyadari hal itu,
Tapi ia tidak tergoda untuk menunjukkan apapun lebih dari profesionalisme dan ketenangan. Ia hanya tersenyum tipis dan menatap Arga yang berdiri di sisinya. Malam hari, setelah kios ditutup, Resti duduk di kursi sambil menulis catatan harian. Hari ini membuktikan satu hal. Aku bisa berdiri sendiri, sukses, dan tetap tenang menghadapi masa lalu, tulisnya. Tangannya lelah, tapi hatinya puas. Ia menatap perutnya, tersenyum tipis. Kita berhasil, nak. Tidak perlu membuktikan apapun pada orang lain. Tapi kita tahu kita mampu. Resti menarik napas panjang, merasakan kepuasan yang berbeda. Ini bukan kesombongan, tapi ketenangan hasil kerja keras dan kesabaran. Ia sadar bahwa membuktikan diri bukan sekadar menyaingi orang lain, tetapi menjaga martabat, prinsip, dan kesuksesan nyata. Malam itu, hatinya tenang, puas, dan mantap, siap melanjutkan langkah selanjutnya tanpa beban masa lalu. Pagi itu, pasar kecil mulai ramai. Resti menata kain di rak dengan cekatan, sesekali menatap kue yang baru saja dipanggang. Tangannya lincah, wajahnya tenang. Sekilas ia teringat masa-masa ketika hidupnya penuh tekanan dan dihina Fahri. Kini, bayangan itu hanya menjadi pengingat kekuatan dirinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, Resti melihat sosok yang familiar. Jantungnya berdegup cepat sebentar, tetapi ia menahan diri, tetap tenang. Fahri berdiri di depan kios, matanya terbelalak, menatapnya. Wajahnya berubah, antara kaget, penasaran, dan canggung. Resti menoleh sebentar ke Arga, yang hanya tersenyum ringan, memberi ruang bagi Resti untuk menghadapi situasi itu sendiri. Ia menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajah agar tetap profesional. Selamat pagi, Fahri, ucapnya dengan suara tenang. Fahri menelan ludah, ragu sejenak sebelum membalas. Selamat pagi, Resti. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Suaranya terdengar kaku, canggung. Ada keheningan singkat yang membuat waktu terasa lebih lambat. Beberapa pelanggan berhenti sejenak, menatap interaksi itu dengan penasaran. Resti tetap fokus pada pekerjaannya, menata kain sambil menanggapi. Aku senang bisa bertemu, meski tak direncanakan. Ucapnya ringan, menjaga ketenangan. Fahri menatapnya, tampak menilai setiap gerak-geriknya. Ia melihat Resti berbeda, lebih percaya diri, tenang, dan mandiri dibanding wanita yang dulu ia kenal. Fahri mencoba tersenyum, namun senyumnya tidak sepenuhnya hangat. Kau kelihatan baik. Usahamu luar biasa, katanya. Resti mengangguk tipis. Terima kasih, Fahri. Aku dan Arga bekerja keras. Kami hanya ingin membangun hidup yang stabil dan bahagia. Suara Resti padat, tidak ada keraguan. Sejenak, Fahri menunduk, menatap kaki, lalu menoleh kembali ke Resti. Aku mendengar kabar tentangmu. Kau sukses, ya? Tanyanya. Suara terdengar campur aduk antara penasaran dan iri. Resti menata kain di rak terakhir, tersenyum tipis. Iya. Semua hasil kerja keras. Aku hanya fokus pada kehidupan dan anakku. Arga yang berdiri di sisi Resti menatap Fahri, tetap tenang tapi waspada. Ia tidak berbicara, membiarkan Resti memimpin interaksi. Resti menoleh sesaat, menatap Arga dan tersenyum tipis. Kehadiran Arga memberi rasa aman, tetapi ia tetap mengontrol setiap kata yang keluar. Fahri berjalan perlahan mendekat, menatap kain dan kue yang tertata rapi. Luar biasa. Kau benar-benar berhasil membangun semuanya sendiri, ucapnya lirih. Resti menatapnya langsung, tetapi tidak menunjukkan rasa bangga berlebihan. Aku hanya menjalani hidup, Fahri. Tidak ada yang lebih penting selain itu, jawabnya singkat. Sejenak, pasar menjadi sunyi di sekitar mereka. Pelanggan yang lewat menatap interaksi itu, tetapi tidak berani mengganggu. Fahri menelan ludah, merasa ada jarak besar antara dirinya dan Resti sekarang. Ia tidak lagi melihat wanita yang dulu ia hina dan tinggalkan. Kini ada ketenangan, keberanian, dan kemandirian yang nyata. Resti menutup beberapa kain dan menatap Fahri sekali lagi. Aku harap kau juga baik, Fahri. Hidup terus berjalan, dan setiap orang punya jalannya sendiri, katanya lembut tapi tegas. Fahri mengangguk,
menelan kata-kata yang ingin ia ucapkan. Ada perasaan canggung dan malu yang tak bisa ia sembunyikan. Arga meletakkan tangan di pundak Resti sebentar, memberi dukungan, lalu kembali menata kue di etalase. Resti menatapnya, merasa tenang. Ia sadar, pertemuan ini bukan untuk membalas dendam atau menunjukkan kesuksesan, tapi untuk menjaga ketenangan dan martabatnya sendiri. Fahri tersenyum tipis, canggung, mencoba menutup jarak emosional yang ia rasakan. Aku mungkin harus pergi dulu. Terima kasih atas waktumu, ucapnya akhirnya. Resti mengangguk. Tentu. Semoga hari-harimu menyenangkan, Fahri. Jawabnya tenang, suara mantap. Fahri mundur perlahan, menatap kembali sejenak, lalu berbelok pergi. Resti menarik napas panjang, menutup beberapa kain, dan menatap Arga. Aku lega, nak. Tidak mudah, tapi aku bisa tetap tenang, gumamnya. Arga tersenyum, menggenggam tangan Resti sebentar, memberi penguatan. Pasar kembali normal, suara pelanggan dan pedagang terdengar ramai. Resti menata kembali kain dan kue, tetapi hatinya tetap tersisa ketegangan ringan. Ia sadar, pertemuan itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang menjaga ketenangan, martabat, dan fokus pada kehidupan yang sudah ia bangun. Malamnya, setelah kios ditutup, Resti duduk menulis di buku catatan harian. Ia mencatat perasaan hari itu, canggung, tenang, tetapi juga sedikit terkejut dengan perubahan yang dirasakannya sendiri. Ia menutup buku, menarik napas panjang, dan menatap perutnya. Kita kuat, nak. Kita bisa tetap tenang menghadapi masa lalu, gumamnya lembut. Keheningan malam menyelimuti kamar kos. Di luar jendela, lampu-lampu kota berpendar, suara malam menenangkan. Resti duduk sejenak, menenangkan diri, dan membiarkan ketegangan hari itu mengendap. Ada rasa lega, tetapi juga ketegangan yang tidak perlu dipaksakan. Sebuah keheningan natural yang menandai perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Fahri duduk di kantornya dengan wajah muram. Tangannya menatap tumpukan dokumen, tapi pikirannya melayang ke pertemuan kemarin dengan Resti. Senyum tenang dan sikap mandiri Resti terus terbayang. Ia menutup mata sebentar, merasakan penyesalan yang perlahan tumbuh. Seorang rekan masuk membawa beberapa kabar dari pasar. Pak, dengar-dengar kios Resti ramai, ya? Orang-orang bilang dia sangat profesional dan sukses, ucapnya sambil tersenyum. Fahri menatapnya datar, lalu menghela napas. Iya, aku dengar juga. Aku hanya tidak menyangka, gumamnya lirih, suara nyaris tertahan. Ia menoleh ke jendela, menatap jalanan di bawah kantor. Bayangan Resti berdiri tenang di kiosnya terus muncul. Fahri menekuk tangannya, menekan pelipis. Dulu aku menghina, membuangnya begitu saja. Sekarang dia terlihat lebih kuat dan bahagia dari aku. Kenapa aku tidak menghargainya saat itu? Pikirnya. Rekan kerjanya mencoba menenangkan. Pak, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang penting sekarang adalah belajar dari pengalaman. Fahri menunduk, menatap meja. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi rasa sesal tetap menusuk. Setiap kenangan masa lalu, cara ia menyingkirkan Resti saat hamil, sikap dingin, hinaan, terasa nyata di matanya. Siang hari, Fahri memutuskan pergi ke pasar sendiri, menyamar sejenak sebagai pengunjung. Dari kejauhan, ia melihat Resti melayani pelanggan. Setiap senyum, setiap kata yang keluar dari Resti menunjukkan profesionalisme dan kedewasaan yang dulu tidak ia miliki. Fahri menelan ludah, dada terasa sesak. Seorang pelanggan menyapa Resti dengan hangat. Kau hebat, Resti. Lihat betapa rapi dan berkualitasnya baju ini, katanya. Resti tersenyum, menatap pelanggan dengan sopan. Fahri memperhatikan itu dari jauh, menyesali diri karena dulu meremehkan wanita ini. Ia melihat setiap gerak Resti penuh percaya diri dan ketenangan. Arga muncul membantu Resti mengatur stok kain dan kue. Fahri melihat chemistry mereka, cara Resti bekerja dengan Arga yang penuh pengertian dan keselarasan. Aku dulu mengira Resti lemah, tapi sekarang, dia lebih kuat dan lebih bahagia daripada aku, gumam Fahri dalam hati. Perasaan iri bercampur kagum, meninggalkan rasa sesal yang tajam. Fahri berdiri di dekat etalase, menyaksikan seorang ibu membeli beberapa kain dan kue.
Betapa berbeda dirinya sekarang. Dan aku yang dulu menganggapnya tidak mampu, pikirnya. Ia menunduk, menatap tangannya sendiri, merasakan rasa bersalah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seorang teman lama muncul, menepuk pundaknya. Fahri, kau melihat sendiri kan? Resti sekarang sukses, bahagia, dan dihormati banyak orang. Kau pasti menyesal, ya? Ucapnya sambil tersenyum. Fahri menatap teman itu tanpa berkata sepatah kata, hanya mengangguk pelan. Mata dan wajahnya menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ketika malam tiba, Fahri duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponsel. Foto-foto kios Resti, senyumnya yang tenang, dan interaksi hangat dengan Arga terus muncul. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu membuka lagi ponsel itu. Dulu aku menghina dan meninggalkannya. Sekarang dia lebih kuat dari aku, lebih bahagia dari aku, gumamnya lirih. Rasa sesal itu semakin nyata ketika ia mengingat cara Resti menghadapi godaan dan tekanan sosial. Dengan ketenangan, kesabaran, dan prinsip yang kuat. Fahri menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Aku seharusnya menghargai dia, bukan menyakitinya, bisiknya. Malam itu, ia menatap kota dari jendela kantor. Lampu-lampu kota berpendar lembut, dan bayangan Resti terus muncul di pikirannya. Fahri merasa tubuhnya tegang, dada sesak, dan hati dipenuhi penyesalan yang dalam. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, tapi sesuatu menahan langkahnya. Rasa malu, dan kenyataan bahwa semua yang ia lakukan dulu tak bisa diubah. Ia menatap tangannya sendiri, pelan-pelan mengetuk meja. Dia lebih baik dari aku sekarang, dan aku hanya bisa menyesal, gumamnya. Suasana ruangannya hening, hanya suara detak jam yang terdengar. Fahri menunduk, terdiam, menatap layar ponsel dan foto-foto Resti yang tersisa di layar. Keheningan malam itu terasa panjang. Fahri duduk di kursinya, tubuhnya condong ke depan, wajah menunduk. Mata menatap kosong, memikirkan semua kesalahan masa lalu, dan melihat kontras hidupnya dengan Resti. Malam itu, rasa sesal benar-benar menyelimuti dirinya. Diam, berat, dan tak bisa diabaikan. Pagi itu, kios Resti sudah dipenuhi pelanggan. Matahari menyorot kain-kain berwarna cerah, sementara aroma kue hangat menggoda siapa saja yang lewat. Resti bergerak lincah, melayani setiap pelanggan dengan senyum tulus. Tangannya cekatan, wajahnya memancarkan ketenangan dan keyakinan. Sekilas ia teringat masa lalu, bagaimana Fahri pernah menghina dan meninggalkannya saat hamil. Tapi bayangan itu hanya menjadi pengingat betapa ia telah berubah. Arga datang membawa beberapa pesanan baru dari komunitas lokal. Resti, hari ini kita punya banyak order. Semua harus siap tepat waktu, katanya sambil tersenyum. Resti mengangguk, matanya berbinar. Baik, Arga. Aku akan mulai menyiapkan semuanya. Kita lakukan sama-sama. Jawabnya mantap. Setiap kata menunjukkan kepastian dan rasa percaya diri yang kini mengalir dalam dirinya. Beberapa pelanggan tetap datang, menyapa dengan hangat. Kau hebat, Resti. Lihat betapa rapi dan berkualitas baju yang kamu buat, ucap seorang ibu muda. Resti tersenyum tipis, menunduk sejenak. Terima kasih, Bu. Senang bisa membantu, jawabnya. Ia tahu, kesuksesan ini bukan sekadar soal materi, tapi tentang kebahagiaan yang ia ciptakan dari usaha sendiri. Tiba-tiba, dari ujung pasar, Fahri muncul. Matanya membesar sejenak melihat Resti, kemudian menunduk canggung. Resti menatapnya singkat, tetap tenang. Arga berdiri di sampingnya, sigap tapi tidak mencampuri. Resti menata kain terakhir sambil mengucapkan salam ringan. Selamat pagi, Fahri, katanya tenang. Fahri menelan ludah, suara serak. Pagi, Resti. Aku dengar tentang usaha dan kehidupanmu sekarang. Luar biasa, ucapnya. Resti tersenyum tipis, menatap Arga sebentar. Terima kasih, Fahri. Aku dan Arga bekerja keras. Hidupku sekarang tenang dan bahagia, jawabnya mantap. Kalimat itu bukan sekadar jawaban, tapi pernyataan tegas tentang kebahagiaan yang ia raih sendiri. Fahri berjalan perlahan mendekat, ragu. Aku tidak menyangka kau bisa sejauh ini. Kau tampak bahagia.
Lebih bahagia daripada aku kira, katanya lirih. Resti menatapnya. Wajahnya tenang. Aku bahagia karena aku memilih jalan hidupku sendiri, penuh usaha, prinsip, dan cinta. Bukan karena masa lalu atau penilaian orang lain, jawabnya tegas. Sejenak pasar menjadi hening, hanya suara pelanggan dan pedagang terdengar samar. Fahri menunduk, menatap tangannya sendiri, merasa ada jarak besar antara dirinya dan Resti sekarang. Ia menyadari, kesuksesan dan ketenangan Resti bukan sesuatu yang bisa diambil atau ditiru. Itu hasil kerja keras dan pilihan hidup yang benar. Arga tersenyum tipis, menepuk bahu Resti sebentar. Resti membalasnya dengan pandangan penuh keyakinan. Kita telah melalui banyak hal, Nak. Lihat, hidup yang kita bangun sendiri membawa kebahagiaan nyata. Gumamnya, menepuk perutnya. Seorang pelanggan datang dengan pesanan besar untuk pesta ulang tahun. Resti dan Arga bekerja sama menyiapkan kain dan kue, gerakan mereka sinkron dan cepat. Setiap kata dan tindakan menunjukkan profesionalisme sekaligus kehangatan. Resti menatap Arga, tersenyum. Kita lakukan ini bersama, Nak. Semua ini hasil kerja kita, bukan karena orang lain, ucapnya lembut. Fahri berdiri di ujung kios, menatap mereka berdua. Ada rasa kagum dan sesal yang bercampur di matanya. Resti tetap tenang, melayani pelanggan seakan tidak ada gangguan. Setiap senyum yang ia berikan, setiap gerakannya, menunjukkan bahwa ia sekarang berada di jalur hidup yang penuh ketenangan dan kepuasan. Seiring hari berganti sore, kios semakin ramai. Resti menata kue dan kain dengan cekatan, setiap pelanggan dilayani dengan sabar dan tulus. Arga membantunya, tetap memberi ruang bagi Resti menunjukkan kepemimpinannya. Setiap langkah kecil, setiap kata yang diucapkan, memperkuat kesan bahwa Resti sekarang adalah wanita mandiri dan sukses, bukan sekadar korban masa lalu. Malam menjelang, setelah kios ditutup, Resti duduk sejenak di kursi belakang. Ia menatap stok kain dan kue, kemudian menulis catatan harian. Hari ini, aku berhasil menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan bisa dicapai dengan usaha, prinsip, dan cinta. Tidak ada yang bisa mengubah itu, tulisnya. Tangannya lelah, tapi hatinya hangat dan puas. Ia menutup buku catatan, menatap perutnya, tersenyum tipis. Kita berhasil, Nak. Kita bahagia. Semua ini hasil kerja keras dan pilihan yang tepat, gumamnya. Malam itu, ketenangan menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan soal membalas masa lalu, tapi tentang menjaga prinsip, mencintai diri sendiri, dan menghargai usaha yang telah dilalui. Di luar, lampu-lampu kota berpendar, suara malam menenangkan. Resti duduk sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan semua perasaan hari itu mengendap. Ada kepuasan yang dalam, ketenangan yang mantap, dan senyum tipis yang menguatkan dirinya. Ia tahu, meski dunia terus bergerak, ia telah menemukan tempatnya sendiri, di hati, di keluarga, dan di hidup yang penuh kebahagiaan nyata. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kios Resti, memantul di atas kain-kain cerah dan kue-kue yang tertata rapi. Suasana hangat, penuh kehidupan. Resti mengelap etalase, tangannya lincah, wajahnya tersenyum. Sekilas ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari dihina dan ditinggalkan Fahri, hingga membangun hidup yang kini stabil dan membanggakan. Kenangan itu bukan luka, tapi pengingat betapa ia telah berkembang. Arga datang membawa beberapa stok baru dari supplier. Resti, ini pesanan baru dari komunitas lokal. Banyak yang menunggu, katanya sambil tersenyum. Resti menatapnya sebentar, tersenyum hangat. Terima kasih, Arga. Kita lakukan sama-sama. Hari ini pasti menyenangkan, jawabnya mantap. Setiap kata menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan yang berasal dari kerja keras mereka sendiri. Seorang pelanggan datang, seorang ibu muda yang tersenyum hangat. Resti, lihat baju dan kue ini. Sempurna sekali. Kau benar-benar hebat, puji ibu itu. Resti menunduk tipis, tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Senang bisa membantu. Semua ini hasil kerja keras dan dukungan keluarga, jawabnya. Kata-kata itu bukan hanya sopan santun, tapi bukti karakter Resti yang rendah hati meski telah sukses. Beberapa tetangga datang,
menyapa dan memuji usaha kecilnya yang kini dikenal luas. Kau memberi inspirasi, Resti. Banyak yang ingin belajar darimu, ucap salah satu tetangga. Resti tersenyum, menatap Arga sebentar. Aku hanya ingin menjalani hidup dengan benar, mandiri, dan membahagiakan anakku. Kalau bisa memberi inspirasi orang lain, itu bonus, jawabnya lembut. Siang itu, Resti mengatur pesanan untuk pesta ulang tahun anak-anak komunitas. Gerakannya cekatan, setiap kain dan kue tertata rapi. Arga membantu, tetapi tetap memberi ruang bagi Resti memimpin. Kau hebat, Resti. Aku belajar banyak darimu, kata Arga sambil menata kue. Resti tersenyum tipis. Aku juga belajar banyak darimu, Arga. Kita saling melengkapi, jawabnya. Tiba-tiba, seorang teman lama dari lingkungan kos datang. Resti, kau benar-benar menginspirasi. Orang-orang membicarakan usahamu dan ketenanganmu. Luar biasa, katanya. Resti tersenyum tipis, menepuk perutnya. Terima kasih. Semua ini hasil kerja keras dan pilihan hidup yang benar. Tidak ada dendam, hanya fokus pada kebahagiaan dan keluarga, jawabnya mantap. Sore hari, Fahri muncul sebentar di pasar, menatap Resti dari jauh. Sekilas ada rasa canggung, tapi Resti tetap tenang. Ia melayani pelanggan dengan senyum hangat, tidak menunjukkan amarah atau iri. Arga berdiri di sisinya, memberi dukungan, tapi membiarkan Resti menunjukkan kekuatannya sendiri. Resti menatap Fahri sebentar, lalu tersenyum ringan. Semoga kau baik-baik saja, Fahri, ucapnya tanpa beban. Fahri menunduk, tidak berani mendekat lebih jauh. Ia melihat Resti bahagia, percaya diri, dan tenang, sesuatu yang dulu tidak ia hargai. Ada perasaan sesal dan kagum yang bercampur di matanya. Resti tidak memerlukan pengakuan atau pembalasan, ia hanya hidup dengan damai dan bahagia. Malam menjelang, kios ditutup. Resti duduk di kursi belakang, menatap kain dan kue yang tersisa. Tangannya lelah, tetapi hatinya hangat. Ia menulis catatan harian, mencatat semua kejadian hari itu, pelanggan senang, pesanan lancar, dan interaksi yang positif. Ia menutup buku dan menatap perutnya, tersenyum tipis. Kita berhasil, nak. Kita bahagia, kita aman, dan kita bisa memberi inspirasi pada orang lain, gumamnya lembut. Arga duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sebentar. Kau benar-benar luar biasa, Resti. Aku bangga bisa berada di sisimu, kata Arga. Resti menatapnya dengan senyum hangat. Aku juga bangga, Arga. Kita berhasil karena saling mendukung, bukan karena membalas masa lalu, jawabnya. Di luar, lampu-lampu pasar mulai menyala. Suasana malam hangat, suara orang berlalu lalang terdengar samar. Resti menutup pintu kios, menatap langit gelap yang bertabur bintang. Hatinya tenang, puas, dan bahagia. Ia tahu, hidup yang ia jalani kini bukan sekadar materi, tapi kebahagiaan sejati, mandiri, dicintai, dan penuh inspirasi bagi orang lain. Sebelum tidur, Resti menatap langit dari jendela kosnya. Napasnya dalam, wajahnya tersenyum tipis. Kita berhasil, nak. Semua pilihan, semua perjuangan, membawa kita ke sini. Bahagia, damai, dan penuh rasa syukur, gumamnya lembut. Malam itu, perasaan Resti alami, tulus, dan mantap, akhir bahagia yang bukan sekadar cerita, tapi kenyataan hidupnya. Hidup kadang membawa kita pada luka dan kekecewaan, tapi jangan biarkan masa lalu menentukan masa depan. Seperti Resti, kunci kebahagiaan adalah keteguhan hati, kerja keras, dan menjaga prinsip. Setiap cobaan bisa menjadi pelajaran berharga, dan setiap usaha yang tulus akan membuahkan hasil, bukan hanya materi, tapi ketenangan dan kebahagiaan sejati. Selalu percayalah pada kemampuan diri sendiri, hargai perjalanan hidup, dan jangan membiarkan orang lain menurunkan semangatmu. Kesuksesan dan kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk memulai kembali, dari ketekunan, dan dari hati yang tulus. Terima kasih telah mengikuti kisah Resti. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan semangat untuk menjalani hidup dengan penuh percaya diri, mandiri, dan bahagia. Tentu.